Halo. Halo. Halo teman-teman. Sore. Selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Suara kami kedengeran nggak? Jadi teman-teman ya, sekarang setiap hari Kamis Kita berdua lagi ya. Di acara format baru, yaitu namanya Fokus Talk. Fokus Talk. Kenapa ya Pak Risto Kamu mesti dibikin? lebih dekat kali, coba. Kenapa mesti Cek. dibikin? Suara kita bagus nggak? Coba report dulu. Apakah Teman-teman. suara Itu Marista udah aku join. bagus? Apakah suara Pak Risto bagus? Mungkin harus lebih dekat kali, Bu Devi. Apakah kurang kencang? Coba kasih itu report. Agak jauh nih, kita orang tua harus pakai kekeran untuk melihat tulisan teman-teman di sana tuh. Tadi pertanyaannya apa, Bu Devi? Iya, kenapa dibikin acara ini namanya Fokus Talk. Karena kita pengen dimulai Juli ini setiap episode itu kita fokus ke satu topik gitu. Jadi nggak melebar-lebar. Nggak melebar. Itu pertama. Gitu. Juga supaya teman-teman kan sekarang udah mulai banyak tuh. Ini episode keberapa ya? Saya lupa ya. 44 atau 43. Udah banyak IG live dari MW, dari teman-teman yang lain. Nah itu, udah ada report tuh. Terima kasih tuh. Dari siapa tuh? N21 Bor ya. Jelas. Bagus katanya. Oke, siap. Gitu. Jadi Nah, di apa namanya? Cek. Mama coba suaranya bagus kan? cek bagus bagus. katanya tadi udah. Bagus ya. Coba lagi. Cek. Suara penyanyi oke. Nah, di acara Power Talk ini rencananya Power Talk apa Fokus Talk, Pak? Fokus Talk kok jadi Nah, Power si Talk. Bapak nih. Saya di televisi lain soalnya acaranya. Di televisi lain acaranya namanya Power Talk. Ini Fokus Talk bersama Tough Dreamer dari Jogja. Nah, sekarang kita mau apa? Menghibur. Ya, di awal-awal nggak langsung ngobrol karena nanti kita akan mengundang dan bicara tentang fokus ke topik luar biasa tentang Biotik. Nah, ini kita mau nyanyi dulu. Ini ukulele. Ya, ini punyanya Bintang Panglima, punya anak saya ya. Jadi saya ngajarin dia main gitar, dia ngajarin saya main ukulele. Ngomong-ngomong, ukulele ini dibeli waktu dia masih kecil. Semua hasil honor dia manggung ya, main teater, ngisi suara iklan dan lain-lain. Kita akan mempersembahkan sebuah lagu. Who knows how long I love you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever And forever, love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will be the end. Sing it loudly, I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do to me, you to me, oh, you know I will. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're apart. And when at last I find you, your song will fill the air. Sing it loudly so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do, then lead you to me. Oh, you know I will. Oh, you know I will. Oh, you know I will. Sekali lagi. Oh,
You know I will. Yeay. Bagus gak sih? Maksudnya lagunya? Iya. Pasti bagus lagunya ya. Iya. Itu Pokoknya di setiap hari Kamis. disclaimer dulu, sorry. Itu karyanya Paul McCartney dari The Beatles, judulnya I Will. Ya, Ya. mudah-mudahan nggak di-ban karena copyright. Nah, Itu lagu bagus banget. Kita taunya dari film apa, Bu Devi? Love Kan? Affair. Gimana? Itu pokoknya nih ya, kita berusaha nyanyi lagu-lagu favorit kita gitu. Ini lagu yang begitu denger langsung suka, terus kita cari, terus kita belajar nyanyiin. Siapa yang udah nonton film The Love Affair? Main siapa ya The Love Affair itu ya? Tahu. Pokoknya itu film bagus Annette banget. Bening. Annette Bening. Film lama banget. Film lama. Lama banget. Oke. Ada Kita tamu? kayaknya harus udah mengundang. Harus segera mengundang. Iya, nanti Siapa, Mak? waktunya Coba habis. di ini aku beresin. Merisda. Ya. Loh, aku nggak bisa main chat jauh. Oke, kita akan ngomongin masalah probiotik. Kita akan ngomongin masalah probiotik. Soalnya ada dem gitu di kuping. Masih bingung. Maaf ya teman-teman. Kita santai aja deh pokoknya. Yuk kita undang Merisda yuk supaya Nah, ini ya. nggak buang waktunya. Iya kali. Nah, ini dia. Coba. Halo. Berapa hari yang lalu? Saya ngobrol masalah probiotik. Halo Merisda. Halo. Halo. Gede banget. Mantap. Oh, Gede banget ya? kencang ya? Hah? Oh, dihilangin ininya ya? Keren banget tadi Coba ngomong. nyanyinya. Suka Iris? Keren. Suka nggak? Suka gaya. Tahu nggak lagunya? Lagunya nggak tahu ya pasti ya. Enggak, kamu terlalu muda untuk tahu lagu ini Itu kali. lagunya ini apa? Pak Johan sama Bu Marta. Iya, papa mama kamu tahu kali lagu ini. Apa kabar Rizda? Coba ngomong deh. Kedengeran nggak? Halo, kedengeran nggak semuanya? Oke. Kedengaran jelas sekali. Hai Rizda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Baik, Om ya. Devi? Gimana semua teman-teman? Akhirnya ketemu lagi. Iya, seneng banget bisa ngobrol lagi nih sama Merisda. Karena Merisda ini dokter muda dan pengetahuannya tuh banyak banget. Setiap kali saya ngobrol sama Merisda tuh saya pengen banget gitu loh. Dia share lagi gitu sesuatu yang Iya. dia tahu. Kreatif lagi ya? Kreatif lagi. Kreatif. Di rumah kegiatannya banyak banget. Banyak banget. Nah, salah satu yang akan di-sharing sama Dokter Merisda adalah Sore ini. tentang probiotik. Ya, siap untuk dengar tentang Ya, probiotik, mudah-mudahan teman-teman? teman-teman. Nah, sebelumnya nih, Merisda, boleh nggak jelasin probiotik itu apa sih? Oh, kirain suruh nyanyi. Nggak usah ya? Nggak usah, nggak usah. Gawat kalau suruh nyanyi. Langsung Oke, aja. silakan. Iya, iya, iya. Langsung. Oke. Ya, oke. Probiotik itu adalah kalau probiotik salah namanya. Iya, probiotik bahasa Indonesianya, probiotik. Oh, boleh. Ya atau udah. probiotik bahasa Hmm. generalnya. Nah, Ya. itu adalah kalau orang ngomong bakteri baik atau good bacteria, nah itu Mm-mm. namanya probiotik. Kalau kita kasarannya bakteri itu ada bakteri beneficial bacteria atau bakteri yang baik langsung jelas bermanfaat buat kita. Ada namanya bakteri yang dia tengah-tengah lah ibaratnya, kadang kalau tergantung siapa nih yang dia mau ngebelain bisa, dia mau ngelawan bisa gitu. Jadi dia kayak tengah-tengah gitu. Ada juga bakteri yang dia itu kalau kondisi kita nggak bagus, dia bisa menyerang jadi patogen. Atau kalau kita bilang bakteri jahat, meskipun kalau saya sih menganut aliran yang bakteri itu sebenarnya nggak jahat, tapi tergantung kondisi si manusia itu gitu. Apakah dia cukup kuat atau dia lemah untuk si bakteri itu menginvasi gitu. Karena semua bakteri itu punya tujuan gitu. Nah, terus jadi probiotik itu ini karena kebanyakan bukan orang medis ya, bahasa awamnya adalah mikroorganisme yang bermanfaat untuk tubuh kita atau tubuh inangnya gitu. Nah, Apa manfaatnya tuh? Manfaatnya tuh banyak banget untuk kekebalan tubuh itu. Terus untuk membantu penyerapan nutrisi juga.
Terus probiotik itu juga berfungsi untuk dia juga bisa membantu kita memproduksi vitamin K dan vitamin B kompleks. Nah, terus dia juga bisa untuk menghaluskan kulit. Nah, dia juga bisa, iya. Nah, dan dia juga bisa mempengaruhi mood kita untuk selalu happy. Jadi ada namanya gut perut ya, dan brain, gut brain axis gitu. Jadi saluran channel antara pencernaan otak itu kayak dua arah gitu. Nah, jadi kalau kita makan sesuatu yang membuat probiotik kita happy, probiotik kita makin banyak, atau kita tambahin teman-temannya dia jadi makin happy gitu ya. Itu jadi dalam usus kita itu salah satu neurotransmitter namanya serotonin itu terbentuknya di usus. Nah, itu bikin happy gitu. Nah, terus kalau kita happy, jadi gut-nya bagus, brain-nya ikut bagus, happy gitu. Nah, kita happy, balik ke usus lagi, ususnya jadi makin happy gitu. Jadi makin pengen makan yang bikin si probiotik ini happy. Misalkan sayur, misalkan buah, makanan-makanan yang sehat. Makanan-makanan yang memang makanan si probiotik, atau kita bilang prebiotik. Prebiotik itu makanannya si probiotik. Gitu. Probiotik, nah, oke. Gitu. Keren-keren. Nah, itu channel gitu. Oh, oke. Siapa aja sih sebenarnya, Rizda, yang butuh probiotik ini? Anak-anak boleh nggak minum probiotik? Nah, jadi pengertian probiotik itu kan ibaratnya ini kita singkat jadi bakteri baik gitu ya. Nah, semua orang itu dalam tubuhnya itu punya gitu. Nah, tergantung jumlahnya banyak atau sedikit, dijaga atau nggak dijaga gitu. Nah, probiotik pertama manusia lahir itu kalau lahirnya lewat jalur normal, jadi nggak lewat operasi sesar, itu dia melewati jalan lahir ibunya, dia akan dapat probiotik dari jalan lahir ibunya. Masuk, jadi probiotik pertama di ususnya dia gitu. Nah, makanya biasanya anak-anak yang lahirnya nggak sesar gitu ya, lewat normal, itu biasanya imunnya lebih tinggi gitu. Apalagi kalau dia inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, karena kan bakteri baik itu atau probiotik itu tuh bisa menembus sawar ASI gitu. Dia bisa lewat dari ASI dikirim untuk anaknya nenen gitu. Nah, jadi kalau dibilangin dari umur berapa baiknya, ya segini mungkin bagus gitu. Kalau kita ngomongin probiotiknya loh, si bakteri baiknya ini gitu. Nah, bukan ngomongin dalam bentuk makanannya ya, ngomongin si probiotiknya gitu. Karena untuk dapat probiotik itu salah satunya nggak harus lewat makanan minuman. Bayi lahir lewat normal aja dia dapat probiotik gitu. Oh gitu. Makanya di luar negeri itu penelitian, bahkan Rosi juga terlibat di penelitian itu, anak-anak di luar negeri, bayi-bayi baru lahir, mereka itu diberikan kayak suplementasi probiotik gitu. Kalau dia lahirnya nggak bisa normal gitu. Tapi kalau di Indonesia kayaknya masih protap seperti itu, masih lama banget ya. Belum ada ya. Nih, sorry Rizda, ada pertanyaan bagus nih sebelum kelewat. Kedengeran ya suaraku ya? Iya. Pertanyaannya dari teman kita yang namanya Linda. Pertanyaannya, probiotik beda nggak dengan prebiotik? Tante Linda. Takut kualat kalau ngomongnya temen. Itu kan teman kita juga. Jadi probiotik itu si mikroorganismenya, si bakterinya. Kalau prebiotik? Prebiotik itu makanannya si bakteri baik itu. Nah, diulang. Probiotik itu si bakteri baiknya. Prebiotik itu makanan yang membuat probiotik itu terus berkembang biak, bikin probiotik itu terus bahagia di inangnya, di kita gitu. Jadi kalau kita makan, makanya banyak kan yang katanya anak saya nggak suka makan sayur, terus dikasih Nutrilite, telaten gitu ya. Lama-kelamaan jadi suka makan sayur. Banyak banget cerita kayak gitu. Ya karena itu makanan, itu prebiotik buat si bakteri baiknya gitu.
Jadi Ya, gut brain ngerti. axis tadi, si happy di gut, brainnya bilang, oh gitu ya, kamu happy, oke. Terus gut bilang, kasih makanan lagi nih si bakteri baik gitu kan. Akhirnya dia craving for vegetables, pengen makannya sayur, pengen makannya yang sehat. Kalau si bakteri atau probiotik ini dia, atau saya bilang bakteri baiknya ini lebih kalah daripada bakteri jahat karena dia suka makannya apa mungkin yang tidak sehat ya, yang kayak soda, yang kayak yang makanan-makanan yang karbohidrat tinggi, itu refined sugar gitu. Itu kan makanan si bakteri yang agak kurang kita perlukan gitu, atau bakteri jahat lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi otak itu bilangnya, oh jadi yang butuh makan nih bakteri jahat. Malah justru kita cravingnya for sugars gitu. Kita cravingnya malah aku pengen nyemil apa ya, martabak apa ya gitu. Itu itu berhubungan banget ya. Itu buat anak-anak aja apa buat orang dewasa juga? Semua bahkan hewan juga seperti itu. Gitu ya. Juga seperti itu gitu. Si Mocha Joker pantesan. Nih Rizda, kita semua di grup ini, di Tough Dreamer ini kan makan Nutrilite tuh Rizda. Nah kita nih nanti kan akan ngomongin makanan probiotik, ya kan? Nah itu kontradiksi nggak dengan Nutrilite yang kita minum? Ya. Apakah membantu penyerapan Nutrilite atau apa gitu? Nah itu nggak kontradiksi sama sekali, justru malah semakin support ya. Kemarin sempat kayaknya kapan IG Live itu sempat ada yang nyinggung ya, dia pakai probiotik bagus banget karena makanan minuman probiotik itu kan membuat pencernaan jadi lebih sehat ya kan. Nah otomatis karena penyerapannya lebih sehat, makanan real foodnya apalagi kan Nutrilite itu kan dia dari organik ya kan, itu makin keserap lagi gitu, makin lebih terserap lagi, lebih maksimal lagi. Jadi kalau mungkin dia sebelum pencernaannya bagus, dia ngerasa oh iya kerasa ya di badan enak misalkan seminggu, nah atau misalkan sebulan gitu ya, terus dia bantu dengan memperbaiki pencernaannya, ya paling seminggu 2 minggu dia udah kerasa iya enak ya gitu, karena penyerapan nutrisi itu dibantu oleh si probiotik gitu. Penyerapan jadi nutrisi dibantu oleh probiotik. Ibaratnya kalau misalkan kita jadi Nutrilite dan probiotik food, jadi makanan fermentasi, minuman fermentasi sama Nutrilite itu dia saling mempengaruhi dengan kebaikan gitu loh. Karena probiotik happy dikasih Nutrilite karena kan dia dikasih nutrisi untuk makanan dia, ya kan? Makanya kenapa kok bahkan orang yang belum minum probiotik pun dia biasanya kayak anak-anak tuh paling kelihatan dia langsung lama-kelamaan suka makan sayur dan lain-lain padahal baru minum Nutrilite ya, karena dia dapat makanan tuh si bakteri-bakteri baiknya itu. Nah apalagi kalau dibantu dikasih lagi teman-teman probiotik yang makin happy lagi dia ya kan, makin suka sayur lagi. Sayur juga itu salah satu prebiotik kan sayur juga. Terus nutriennya makin keserap, makin maksimal gitu. Makin maksimal. Ya makanya saya pernah lihat juga di luar negeri itu Nutrilite udah ada Nutrilite probiotik ya. Gitu di juga pernah lihat ya. Terdekat juga udah ada gitu. Udah ada ya. Nutrilite probiotik udah ada. Nah, kelihatannya beberapa waktu ke depan ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama gitu mudah-mudahan ya. Itu juga masuk ke Indonesia karena itu punyanya Amway itu ada strain yang tidak dimiliki oleh merek lain. Itu saya kemarin sempat coba ya beli ya Amway, mungkin kelebihannya gitu ya, Amway bener-bener dia kelebihannya penelitiannya yang panjang sehingga dia mencari punya paten ya, punya hak paten. Nah, itu ada strain yang bagus banget untuk untuk kesehatan pencernaan kita, untuk gut health kita, itu dimiliki oleh strainnya Nutrilite gitu. Patennya dimiliki Nutrilite. Keren. Wow. Keren banget. Nah, nih Rizda, karena Nutrilite probiotik belum ada di Indonesia, kita nggak mau kalah dong. Kita bisa bikinkan makanan probiotik itu. Nah, Rizda udah melakukannya ya? Rizda udah, dia banyak banget ya hewan peliharaannya itu. Si Rosi bilang sama saya, Rosi bilang, Pom,
Isda sekarang peliharaannya di rumah bakteri. Saya Iya. kaget juga. Makanya. Kalau kita kan anjing ya. Isda, iya. boleh cerita nggak tuh? Nah, Rizda, kamu kan janji nih mau kasih tahu sama kita nih cara bikinnya. Coba deh Iya. Rizda, biar kita nggak hilang waktu nih. Karena betul, pasti betul, banyak tuh yang Rizda mau tunjukin. Ini saya Resep-resepnya. sambil nunjukin resepnya, sambil nunjukin apa aja ya. Jadi Ya. probiotik itu teman-teman nggak harus berpikir, aduh harus ada suplemen atau yogurt ya. Enggak, mungkin banyak orang mikirnya gitu ya. Probiotik itu yogurt ya. Justru banyak salah kaprah di orang umumnya gitu ya. Syarat probiotik kalau dia rasanya manis, cut. Saya nggak mau sebut catat. merek. Manis, Saya nggak mau cut. sebut merek. Manis cut. Karena itu berarti kita bukannya masukin probiotik, dia malah masukin gula. Iya. Gula. Padahal Iya. gula berlebih dalam tubuh, nggak kepake kita juga malah jadi sindrom metabolik kan. Nah, jadi Yeah, makes sense. kalau misalkan teman-teman nggak mau bikin yang homemade gitu ya, teman-teman pengen cari, pesan saya kalau rasanya manis, next. Jangan. Ya, kan Next. saya nggak mau sebut merek nih, nanti Iya, Tekno iya. gitu kalau Pak manis. Risto sama Bu Devi aja. Gitu, Gitu iya. ya. Nah, terus Sekarang apa yang Rizda lakukan? itu, nah terus teman-teman kan tahu ya sering nonton drama Korea, ada kimchi. Aduh. Ya. Oh. Ini gampang banget, ini cuma 24 jam aja kimchi ini. Cuman sawi. Bikin sendiri? Iya, Ah. sawi. Kalau ada sawi doang juga, sawi putih itu nggak apa-apa. Terus cuman dikasih kayak garam. Kalau banyak resep sih bilang kasih kecap asin kalau apa. Tapi intinya bikin kimchi sama bikin bikin sauerkraut atau kalau orang Indonesia bilang asinan yang nggak pakai cuka, bukan pakai cuka asetat loh, asinan yang beneran, bisa diganti sawi, bisa diganti wortel gitu ya, atau kalau di film Korea kan juga sering ada sawi campur wortel atau ada kayak lobak gitu ya. Nah kalau ini yang versi nggak ada cabai, kita bahasa kerennya sauerkraut. Ini yang versi pakai Sauerkraut. cabai serbuk, orang bilang kimchi. Nah kalau ini udah ada prebiotik dan probiotik. Jadi ini bisa makanya kenapa orang bilang kok kulit orang Korea pada glowing mungkin karena kimchi pakai setiap makan gitu ya. Nah, Makan terus kimchi setiap hari. kimchi ya kan, kalau teman-teman repot kan banyak tuh yang jual kimchi. Nah tapi pastiin kimchinya nggak pakai pengawet, nggak pakai dan dia memang ada bakteri baik di situ gitu. Living Bikinnya bakteri. gimana tuh, Rizda? Caranya? Kimchi yang kamu buat itu gimana caranya? Kalau mau yang paling gampang, kalau yang asinan ini, nah kayak gini nih, ini tuh cuman kayak kelihatan nggak? Diparut gitu ya, si Kelihatan. wortel. Mm-mm. Wortel itu Iya. diparut Wortel diparut. pakai sawi atau kubis, diparut Kol. gitu ya, kol putih gitu. Iya. Dia mau kabur sebentar. Jadi ini tuh Apanya? living food. Bakterinya? Ini Oh, tuh. gitu ya? Aduh nggak. Jadi Bisa kabur? Sebentar, ini dia mau tuh kan dia keluar tuh. Nih, kelihatan nggak sih nih dia mau keluar nih? Tuh dia keluar tuh. Tuh, Mana nggak kelihatan? Tuh. Kelihatan nggak sih bisa tempat Iya. tuh. Tutup dulu. Itu bukan alien ya? Bukan Dia- alien. Jadi ini living foods. Jadi dia itu Living food. hidup gitu. Makanannya hidup kalau saya bilang. Gitu. Nah, karena isinya bakteri. Tadi. Satu suapnya, tadi satu diparut. suap ini itu Yang billion wortel diparut tadi. bakteri. Ah. Nah, si botol diparut kasih garam. Kasih garam. Wortel parut kasih garam. Kasih garam. Garamnya bisa 4 sendok makan. Kalau satu kol nih, anggap aja kol yang utuh gitu. Kalau satu kol itu 4 sendok makan si garam. Nah, terus diremet-remet. Garamnya mesti organik ya? Kalau garam yang saya maksud bukan garam meja ya. Garam yang saya maksud Ya. itu garam asli. Garam asli itu kayak garam laut, garam gunung gitu. Nggak harus yang kayak Belinya di mana Himalaya gitu, nggak harus. Nggak harus, Kalau oke. di pasar ada yang jual garam laut, garam kasar garam laut. Gede-gede itu juga- ya, pasar-pasar. Juga bisa ya. Yang Oke. pokoknya bilangnya ini garam laut gitu. Garam kalau garam meja yang udah halus, udah itu udah isinya cuman Na dan Cl aja. Dan itu justru malah, atau saya bilang refined salt, itu justru malah naikin tensi. Tapi kalau kita garam yang asli ya, garam gunung, garam kayak
volcanic salt atau ya Himalaya juga oke, terus sea salt, garam laut itu justru magnesiumnya ada puluhan mineral. Nah, itu Ini juga ada yang tanya nih, Rizda, sorry. Iya. Sorry, aku. Wortelnya seberapa banyak, garamnya seberapa banyak? Kira-kira. Ini kita ngomong anggap aja satu kubis. Satu kol ya, sama segini 2 ya. wortel. Sama 2 wortel, oke. Garamnya 4 sendok makan. 4 sendok makan. Atau Oke. atau kalau misalkan punya kayak punya kefir kalau kayak punya minuman probiotik misalkan udah bikin minuman probiotik terus bisa pakai kurang lebih 5 sendok makan, itu garamnya bisa dipotong jadi separuh, jadi 2 sendok makan. Kalau punya minuman probiotik lain gitu ya, misalkan nanti water kefir atau kombucha atau whey gitu. Tapi kalau nggak punya 4 sendok makan, tuh diremet-remet. 4 sendok makan. Diremet-remet, nanti kan keluar airnya tuh. Makin layu, ya kan? Terus masukin ke toples kaca, harus pakai toples kaca, jangan stainless steel. Plastik jangan plastik juga jangan, gitu. Kecuali kalau kepepet banget, oke lah pilihnya plastik, tapi tetap jangan sih kalau bisa lah cari kaca. Bisa kok, ini murah. Nah, di IKEA gitu. Nah, terus saya koleksi juga sini. Terus dimasukin ya kan, terus direndam. Kalau misalkan masih kurang, oke tambah air lagi, air hangat dikit gitu ya, sampai pokoknya kerendam semua. Nah, kalau saya biasanya kulit kol terluar itu saya sisain, terus saya buat nutup di atasnya itu biar nggak ada yang kabur-kabur gitu. Terus tutup rapet ini udah. Kalau kalau sauerkraut itu yang asinan itu cita rasa tergantung cita rasa kita mau seasam apa gitu. Itu 2-3 hari aja udah oke. 1 hari aja sebenarnya 2-3 hari oke. Iya kan, 24 jam. Taunya kalau misalkan dia sudah mulai muncul, sudah mulai ini bakteri baiknya berkembang, itu ada kayak gelembung-gelembung gitu loh, kayak dancing bubble. Ya, kalau orang bilang dancing bubble. Jadi bubble-nya itu udah mulai kedip-kedip. Nah, itu ini udah mulai, ini udah hidup nih makanannya gitu. Tinggal udah bisa dimakan. Udah bisa dimakan, udah ada probiotiknya. Udah bisa dimakan. Tinggal kita keren. mau lanjutin atau enggak. Mau lanjutin akan semakin banyak dan semakin asam gitu. Itu kalau makanan ya. Terus ada lagi sebentar nih yang gampang. Ini namanya tepache. Kelihatan nggak sih? Waduh. Tepache. Kelihatan. Maka minuman khas Meksiko. Jadi tepache itu dari nanas, tapi pastiin nanasnya organik. Karena nanti kan kalau difermentasi kan akan terbreakdown semua. Kalau ada pestisidanya ya juga ikut terbreakdown. Nah, nanasnya organik, non GMO. Kita kupas kulitnya, terus termasuk sama si item-itemnya, si item-item mata-matanya itu. Tapi kalau kita mau kalau kulitnya nggak mau dibikin tepache, kita mau makan dagingnya, matanya jangan dibuang. Kalau kita buat makan, karena enzimnya tinggi di situ. Nah, tapi kalau kita mau bikin tepache, kalau kita mau bikin tepache, matanya kita ambil karena kita mau ngambil enzim dari situ gitu. Kita kulitin, terus bonggolnya kita ambil juga, ya kan? Dari cuci bersih gitu. Terus kita masukin ke air, dikasih kalau segini itu gula putihnya itu, nah kalau ini refined sugar atau gula pasir itu oke. Karena kan bukan buat kita minum ya, buat makanan mereka. Karena mereka butuh gula. Buat makanan bakterinya itu. Jadi saya punya gula pasir di rumah, kita nggak ada yang minum buat minuman atau buat makanan. Gula pasir cuma buat peliharaan doang, buat makanan peliharaan. Ini 100 gram atau 150 gram. Ini gula pasirnya. Nah, terus tutup pakai... Nanasnya 1 ya, Rizda, sorry. Nanasnya 1 butir. Gede ya, yang nanas. Itu kamu pernah bilang aku merek apa, Rizda, yang gampang dicari itu, yang udah organik tuh, yang kamu bilang? Kalau saya sih email ke mereka, katanya mereka nggak bisa klaim organik, tapi mereka masih tahu kalau ini nggak pakai pestisida sama nggak GMO. GMO juga. Itu apa? Merek apa? Biar kita... Depannya nggak boleh sebut merek. Iya, nanti. Nanti di Instagram aja, di Instagram. Itu pabrik perkebunannya di Lampung. Oke. Ini ada pertanyaan, Rizda, sebelum lanjut nih. Takut nanti kelewat. Itu mau konfirmasi. Jadi garam Himalaya boleh apa enggak? Garam Himalaya. Boleh, bagus. Jadi boleh ya. Boleh, bagus.
Cuman Lebih gini, mahal. garam Himalaya itu ya pertama buat beberapa orang mahal, jadinya malah daripada dia malah galau ya kan karena merasa Jauh, bersalah nggak bisa jauh. beli. Himalaya jauh dan Iya. tinggi itu gunungnya. Iya, dan itu kan jejak karbonnya jadi banyak ya dari sana ke sini gitu. Sedangkan kita orang Indonesia, kita punya sumber, beruntungnya kita negara kepulauan, kita punya banyak pantai. Jadi kita tuh sebenarnya supplier untuk ekspor garam laut. Garam. Kan sayang Iya, kita nggak sea salt. manfaatin. Iya, Kita iya. ekspor loh. Banyak kok Kenapa kita nggak? yang jual sea salt. Jadi garam-garam laut di pasar-pasar tuh aman ya Rizda ya, garam laut yang besar-besar itu ya di pasar. Aman, ya? justru. Nggak harus yang di supermarket. Justru kalau yang sudah putih, halus, bersih itu dia cuma hanya mineralnya cuma ada Na sama Cl doang. NaCl. Kalau yang udah kotak-kotak gitu ya. Yang sudah Halus. refinasi. Makanya nama mereknya kan kan, karena sudah direfinasi. Iya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Konsumsinya kapan? Pada saat perut kosong atau perut isi? Konsumsi probiotik ini. Oh, untung ditanya. Oke, jadi probiotik itu untuk orang yang tidak terbiasa minum minuman probiotik, biasanya di awal-awal akan ada die off reaction, di mana tubuh itu akan berusaha mengeluarkan si bakteri jahat. Dia akan apa ya? Ya itu tadi die off reaction gitu, si bakteri jahatnya mati, jadi dia tubuhnya tuh kayak kaget gitu. Itu di dalam tubuh kita udah. Dalam tubuh kita. Jadi orang yang nggak biasa minum minuman sehat seperti ini, makanan-makanan sehat seperti ini, atau dia makanan pola makannya buruk selama ini dan apalagi nggak minum Nutrilite gitu kan, start low go slow. Jadi mulai dari dosis kecil, jarang-jarangin, nanti lama-lama nyaman sama tubuhnya, baru tambahin. Nah, kalau sebaiknya kapan? Setelah atau sebelum makan? Sebenarnya sebaiknya sebelum makan, supaya dia dia nggak kehantam sama makanan-makanan kita yang kalau makanan kita nggak sehat atau makanan kita yang ada berminyak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita mau sebelum makan perut kita masih belum siap, belum sanggup gitu ya, ya udah setelah makan juga nggak apa-apa gitu, atau dikasih selimut. Nggak salah juga. Tapi setelah terbiasa bagusnya sebelum makan ya, saat perut kosong gitu ya. Sebelum makan kita misalkan aduh kayak craving for sugar, kumat gitu ya, pengen martabak atau pengen apa, langsung minum gitu. Karena itu tandanya bakteri jahat yang lagi nyuruh kita makan yang nggak sehat. Justru kita martabak Toblerone, martabak manis, kelewat-lewat di sini tuh. Untuk mengalahkan itu cuma dua solusinya. Probiotik sama protein. Jadi minum probiotik atau makan probiotik sama high protein. Karena yang bisa ngalahin itu cuma dua ini. Gitu. Buktiin aja. Oke. Kembali ke resep tadi Rizda. Jadi tadi nanas dipotong-potong, dicampur sama kulitnya. Oh, yang ditaruh kulitnya aja? Iya, dalam buahnya buahnya kita makan. Oh, buahnya kita makan. Jadi kulit sama itunya ya, matanya itu ya. Kulit sama bonggolnya. Bersama matanya sama bonggolnya. Sama bonggolnya kita rendam pakai gula. 150 gram. 150 gram. Oke. Terus ditaruh di stoples, ditunggu berapa lama Rizda jadi? Itu 2-3 hari udah jadi. Ini kan kayak ada busa-busanya nih, kelihatan nggak ya? Oh, udah nggak kelihatan. Ini tuh ditutup pakai tutup kain gini. Itu nanti beberapa hari dia akan keluar kayak bubbling gitu. Nah, itu tandanya udah bisa dipanen. Kalau mau dipanen hari itu bisa, mau nunggu lagi bisa gitu. Oke. Jadi itu nggak dikasih tutupnya, tapi ditutup sekain ya? Tutup kain kasih karet. Oh, tutup kain kasih karet, nggak dikasih tutup stoplesnya? Jadi nggak kedap. Beda kalau sauerkraut. Oh ya, ini beda. Oke. Ya, ini enggak ya. Oke, ngerti. Coba diulang biar bedanya apa? Iya, kalau yang sauerkraut kan harus ditutup rapet, nggak boleh ada yang masuk. Udara ya nggak boleh ada yang masuk. Kalau yang ini justru nggak ditutup, tapi dikasih serbet, kasih kain yang bersih pasti dong. Kasih kain, terus ditali ya, dikaretin ya. Dikaret. Dia butuh udara, dia aerob. Nah, Oke, dia butuh udara. Oke. Terus ini ada yang mau make sure lagi, Rizda. Sorry, ini ada yang mau make sure. Ulang Bu Devi, yang nanas maksudnya kulitnya yang dimasukkan stoples. Ada yang ragu nih. Kulitnya, bonggolnya, sama matanya. Gitu ya, benar ya?
Betul, tunggu Iya. saya tunjukin. Mintain Mbak Yani yang nanas yang itu. Panggil Mbak Yani nanas. Nanti saya tunjukin bentar, tadi itu udah dikupas, Iya, baru iya. tadi bawa ke Dah. sini. Oke, 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 terus? Rizda. Nah, sekarang yang kamu bilang pakai bahan madu, Rizda, yang madu MW. Oke, nah nih ya, ini yang selalu ada di rumah saya, yang nggak pernah miss, yang setiap pagi selalu kita minum. Teman-teman tahu nggak sih, kita tuh punya produk yang luar biasa banget, madu MW, madu UKMW ini. Ini madunya itu keren banget, karena dia madu mentah atau raw honey, dan dia Raw honey, organik. ya. Dan dia organik, dia ini sendiri itu dia itu udah ada bakterinya dalam sini sebenarnya di dalam madu ini gitu. Cuman kalau kita bikin untuk fermentasi lagi, dia akan semakin happy, semakin banyak lagi bakteri probiotik yang bisa dihasilkan. Dan ini tuh juga berfungsi sebagai prebiotik. Madu kurma tuh prebiotik tuh. Makanya jadi madu kita ini bagus banget. Jadi sayang banget kalau teman-teman tuh nggak ngerti kalau madu kita bagus banget, terutama yang madu hutan Kalimantan. Yang Sumbawa juga bagus sih gitu. Tapi maksudnya cita rasa saya sih kebanyakan cita rasa di rumah itu sukanya yang Kalimantan. Tuh. Dan mana ya? Saya mau cuci tangan dulu, boleh nggak ya? Boleh dong. Boleh dong. Iya. Biar- Jangan lupa kalau mau bikin probiotik harus cuci tangan. Sering cuci tangan. Ya. Cuci tangannya Cuci pakai tangan. busu. Iya, jadi tangannya harus steril. Ya. Kalau nggak cuci tangan nanti bakteri jahat. bakteri jahatnya mengkontaminasi. Gitu bener ya? Gitu, iya Oh, benar. Ini aja tadi. Pokoknya harus cuci tangan. Cuci tangan. Iya. Betul. Wah, beruntung banget ya. Iya, Ini informasinya. itu keren banget sih. Semua ini akan direkam dan ada di IG Halo. ya. Ya, Di nanti IG, teman-teman ya. bisa pelajari lagi. Udah cuci tangan. Halo. Hai. Nah, Yes. ini saya Nah, mau Rizka mau contohin. kita mau contohin. Aduh. Nah, ini ya. Sebenarnya sih satu madu ini itu bisa untuk segini nanti jadinya. Karena kita Oke. akan tambahin lemon. Gitu. Karena kan lemon berair. Nah, ini nggak usah full nggak apa-apa ya, tapi buat gambaran ini jar Ya. kacanya. Terus nah, namanya itu fermented honey lemon ginger. Jadi Honey Nama lemon apanya? ginger fermented. dari honey, terus ada Lemon. ini lemon sama ginger jahe. Nah, Jahe, tapi saya modifikasi karena biar kita sekalian dapat manfaat rempah-rempah, saya tambahin kunyit lah, jahe merah, jahe putih, kencur saya masukin gitu. Biar sekaligus, karena kan kalau fermentasi itu dia meningkatkan penyerapan si ini tadi. Jadi sekali ini saya tambahin. Nah, biasanya saya itu cemplungin yang ini dulu, karena nanti si yang kecil-kecil yang saya sisir-sisir ini, si herbs apa sih kunyit, si kencur, jahe merah, jahe putih itu dia akan ngambang kalau di atas. Jadi saya cemplungin di bawah dulu. Ini ya. Saya Apa aja tadi boleh disebutin ya, Rizda? Kencur. nih, ini kunyit. ini kunyit, nih kunyit masukin. Kunyit. Nah, kunyit tuh kurang ke atas. Ting. Nah, terus ada jahe merah, Jahe merah. jahe putih. Sambil Kalau bisa dicatat ya, dapat, teman-teman ya. kalau bisa sih nanam sendiri, karena kan jadi ngerti kalau itu organik ya, gampang kok. Nanam Oke. gitu. Nah, gitu ya. Luar Itu biasa. sama kulitnya, Rizda. Sama Iya, kulitnya atau betul. dikupas? Sama kulitnya. Sama kulitnya. sama Jadi kulitnya ya. kulitnya itu cuman kita bersihin atau kita sikat aja, kita cuci, nggak usah kita kupas. Kenapa? Karena kulitnya ini tuh enzim semua sebenarnya. Yes. Gitu. Nah, terus Terus. habis itu penting lagi sendoknya. Sendok. Maaf. Nggak apa-apa. Terima kasih buat asistennya. Iya, ini Asistennya terima dokter kasih juga buat ya? asistennya. Nah, Dokter selalu juga? pakai asistennya dokter juga. Oh. Coba nongol asistennya nongol sini mukanya. asistennya. Coba. Sini. Bah. Oh, iya. Kelihatan. Nah, ini pakainya sendoknya jangan sendok stainless steel ya, sendoknya pakai sendok Oke. plastik. Catat sendok plastik. Tadi mana ya tempat sendok tadi? Tempat sendok tadi aku taruh mana?
Ini juga Atau kalau mau sendok ngambil kayu. langsung banyak, ini sendok plastik atau sendok Apa tuh? kayu gitu. Mm-mm. Mm-mm. Sendok-sendok ini. Nah, terus Ah, masukin si madu dulu saya biasanya gitu. Masukin si madu hutannya dulu, madu MW. hutan ini tadi, madu MW tadi. Hmm. Nah, ini pakai sendok ini. Ini dimasukin. Jadi biar dia Berapa ngisi di bawah sendok? dulu. Yang penting dia ngisi Semua? di bawah dulu. Enggak, belum. Semua ya dimasukin ya? Oh belum. Nanti tunggu. Ini kelihatan nggak ya? Nih. Nih, yang penting dia Oh, ngisi iya, dulu. sip. Tuh. Mm-mm. Ngisi dulu. Nah, terus. Nah, bolehlah nambah lagi. Terus. Dimasukin tuh mulai. Si lemon. Ini. Hmm. Kelihatan ya? Lemon. Masukin. Mm-mm. Lemon. Bijinya saya kupas. Bijinya saya ambil. Biar nggak Bijinya Oh, bijinya dibuang ya. Nah, pastiin kalau bisa dapat lemon organik juga. Ini saya dapatnya alhamdulillah lemon organik. Iya, iya. Di mana kamu dapat? Ada Di temen yang Tokopedia. jualin. Oh, oke. Tuh. Makanya kita beruntung banget Nutrilite itu kita nggak perlu rempong cari sayur Iya, Iya. benar-benar. yang serba Berapa organik. biji tuh lemonnya? Ini sih ini tuh Satu kayaknya buah, baru buah. satu dua deh, baru dua. Dua. Ini tuh sekilo dapat dua ini. Oh, oke. Sekilo dapat dua. Oke, oke. Itu ditumpuk ya, ditumpuk. Iya, ditipis-tipis ditumpuk gini. Hmm. Nah, ting-ting. Jadinya cantik juga kalau mau di. Aduh, aku mau bikin ini. Iya. Oke. Bagus kan? Habis ini langsung. Iya. Ya, terus Toplesnya ya. toples saya bisa habis sama Devi. Toples kopi. Nah, terus Sampai seberapa tinggi itu? sampai tergantung. Nah, nanti sih sebenarnya kalau udah jadi, titit. Kalau udah jadi, nanti kurang lebih kayak gini nih. Nih. Oh, segitu. Nggak sampai atas ya, nggak sampai penuh ya? Oh, ini sih udah keminum, Om. Oh, udah minum. Iya. Kan ini kan air, nanti kan dia nambahin, jadi kan dia akan lebih encer jadinya. Kalau madu kita kan kental banget. Hmm. Tapi ntar dia akan encer, misalkan segini nih ya, ini. Cantik kan? Cantik ya. Nah, terus Cantik banget. tolong. Nah, terus kita tuangin aja nih tuh. Semua ya, satu cup itu semua di resep kamu itu. Satu madu hutan itu. Tergantung jarnya, ukuran jar Oh, masing-masing iya. kita. Itu Rizda yang ukuran berapa tuh? Ini tuh ukuran berapa? Pokoknya ya? terendam. 300 apa 500 ya? Heeh, Pokoknya yang penting terendam semua. Oke. Terendam semua Oke. gitu. Karena kalau pengalaman saya kalau saya masukin madunya duluan, ini jadinya malah ngambang-ngambang nggak jelas gitu. Nah. Jadi madunya. Oh, keren jepit. banget. Tuh, ini kan Ditekan. kalau kita selip-selipin gini kan dia masuk turun gitu kan. Nih Iya, turun. iya, iya. Tuh. Ini tips triknya. Saya pengalaman saya kalau masuknya madu duluan susah buat masukin lemon. Oh, oke. Nah, ini kenapa di bawah kan jadi nggak bisa kabur-kabur si Jack Iya. dan kawan-kawan. Udah. Karena kalau enggak dia Terperangkap kabur ke dia. atas gitu. Iya, bisa Nah, gitu ini. ya. Ini sih Ikan ini baru dikenaik. separuh loh padahal nih. Ini baru separuh loh padahal. Ah, separuh. Ya, 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 ya. Kalau mau ditambah lagi bisa. Jadi bisa 2 kali 2 jar ya, sekitar Iya. 1.200 mili ya. Karena kan lemonnya kan berair. Tuh, Terus Nah, keren. Terus ditutup ya itu ya? iya. Kalau saya sih biasanya Sampai apa itu? Sampai hancur ya? Itu 3. Ini jadi 3. Tiga apa? 2 ini. Oh, 2 jadi 3. madu jadi 3 kali ini. 3 jar. Nih. Oke, ya, 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 ya. Ngerti. 3/4 sekali bikin kayak 3/4 gitu. Udah nih. Tuh udah kan udah kerendam semua tuh sampai bawah. Sampai Yes. kerendam ya. Ah. Atasnya juga kerendam kan? Atasnya kan kerendam nih. Sip. Nah, terus dah. Sudah. Tutup Udah kain. deh, tutup. Simpen di tempat yang sekiranya nggak dingin, nggak panas. Ya, mungkin misalkan Suhu ruang dalam ya? lemari. Suhu ruang dalam lemari. Dalam lemari, terus dibiarin sampai seminggu. Seminggu. Oke, Oh, seminggu. Kalau 7 hari ya. Jangan buru-buru diliatin terus. Iya, benar-benar. Kalau saya biasanya seminggu, tapi biasanya sih mulai 3 hari itu udah mulai muncul bubblingnya. Artinya sebenarnya kalau 3 hari mau oke. dipanen juga boleh. Tapi kalau saya kenapa nunggu 7 hari? Soalnya saya pengen bener-bener
ngumpul banyak banget tuh si probiotiknya, tapi nggak terlalu asam. Kalau 2 minggu keaseman banget gitu. Keaseman. Oke. Karena satu, Tapi masih aman kalau lebih dari 7 hari, misalnya kelupaan nih, kan ada orang suka lupa. Masih aman dikonsumsi nggak? jadi 2 minggu. makanan minuman probiotik itu nggak ada expirednya. Kecuali kalau expired. yang misalkan ya nggak semua sih, mayoritas itu nggak ada expired. Mayoritas nggak ada Kenapa kok orang zaman dahulu bikin makanan fermentasi? Karena kan untuk mengawetkan tujuannya. Iya. Ya kan? Kenapa kok dibikin kimchi, dibikin asinan? Soalnya kalau lagi panen, misalkan lagi panen nih, terus habis itu mereka akan mulai musim salju, nggak bisa panen. Ya kan, nggak akan punya sayur kan, ya mereka bikin kimchi, bikin asinan supaya nanti pas waktu musim winter dia tetap bisa makan sayur. Tetap bisa, iya betul. Gitu. Oke. Keren banget. Terus Rizda, setelah 1 minggu kita keluarin dari lemari, itu boleh masuk kulkas nggak? Nah, kalau kita mau menghentikan fermentasi, masuk kulkas. Kalau kita mau, masuk kulkas. Udah cukup nih fermentasinya seminggu, udah cukup, rasanya udah suka, ya langsung masukin kulkas. Oke. Sip. Terus Begitu masuk kulkas dia udah stop atau tidur ibaratnya. Minumnya berapa banyak tuh? Kita 2 sendok atau apa setiap kali? Nah, itu kan nanti jadinya kan encer kayak gini nih. Tuh, encer ya, ini kental ya. Itu bedanya kan encer. Nah, kalau saya biasanya itu 2 sendok makan ini itu dicampur air dikit di pagi hari gitu. Oh iya. Jadi keren. Dan aduh bener deh, madu MW itu bagus banget loh. Coba dibaca-baca ya teman-teman. Yes. Keren. Ada lagi nggak, Rizda? Apalagi resepnya? Sebenarnya sih banyak, kayak misalkan kombucha, water kefir. Sekilas aja ya teman-teman, nanti bisa sedikit. Ini namanya water kefir. Ini bibitnya ini bibitnya di bawah ini yang tuh, kayak lihat tuh. Kelihatan nggak tuh rame-rame tuh dia kelihatan. Itu dikasih dari air, apa itu? dikasih gula. Ini water kefir. Ini yang Belinya bibitnya namanya kefir grains. Beberapa orang dia jual kok artisan gitu, biasanya mereka jual untuk diadopsi. Jual bibitnya gitu, ya. Artisan. Nah, terus ada lagi namanya kombucha. Itu sorry Rizda. Itu bikinnya pakai air gula ya, Rizda? Air gula. Iya, oke. Ya kombucha kita pernah minum Iya, kombucha. Aduh berat. Nah, ini kombucha ini bibitnya yang ini nih, kombucha ini yang tebel banget. Ini dulu saya adopsi masih kecil banget kayak bayi. Ini namanya Mamoru. Itu kamu kasih nama gitu? Iya, betul. Oh. Nah, Ya ini tuh lucu banget ya, bayi, Rizda. iya, dari bayi, terus dia Imut-imut. dikasih makan terus, makin gede, sekarang jadi tebel banget ini nih, jadi Mana sih? gede banget. Iya, itu yang di Gede atas banget tuh nih. loh, yang di atas. Gede ini nih. Itu sampai Iya. umurnya berapa tuh? Itu udah lama ya, udah 2 tahun kayaknya itu, sampai jadi tebel itu 2 tahun. Si Itu Mamaru pakai udah teh 2 ya, tahun. pakai teh manis ya. Teh manis, dikasih ke kombucha sama starternya tadi, bibitnya tadi, itu 2 minggu. Kalau saya 2 minggu kombucha, karena kombucha itu butuh teh yang sangat amat manis. Jadi gulanya tuh butuh tinggi banget. Nah, kalau masih seminggu, saya masih ragu-ragu apakah gulanya sudah dimakan semua sama terurai semua Tapi bakteri. kalau 2 minggu, insya Allah kayaknya menurut saya ini udah kemakan semua deh ini si gula-gula ini. Jadi kita nggak ikutan makan, yang makan mereka gulanya. Kita nggak makan gulanya itu ya. Oke, pertanyaan nih Rizda, penting. Untuk penderita diabetes, boleh nggak makan itu tadi minum kimchi, kombucha atau apa, kan soalnya kan pakai gula tuh. Nah, boleh nggak? Makanya tergantung. Kalau dibilangin udah mantep gulanya, sudah dimakan sama si ini tadi, bakteri-bakteri tadi udah makan si gula itu tadi, ya berarti kan udah nggak ada gula yang tersisa, boleh. Tapi kalau misalkan kayak baru kalau ini kan nggak pakai gula, kalau ini nggak pakai gula, kan? Tapi kalau kayak water kefir, kayak tepache, kayak kombucha, itu kan pakai gula. Nah, itu bener-bener pastiin ya udah nggak terlalu manis, ya asem gitu rasanya. Atau manisnya cuma dikit gitu. Atau gulanya diganti
molase atau coconut sugar, palm sugar yang gula-gula aren, gula Jawa itu lebih aman gitu. Tapi itu bisa stevia. ya, tetap bisa. Stevia Oh iya. Itu tetap bisa ya, tetap bisa membuat bakteri berkembang biak ya. Tetap bisa. Oke. Nah, terus kalau teman-teman bisa dapat susu organik atau susu grass fed, bisa bikin yogurt atau milk kefir sendiri. Nah, kalau yogurt kan Tante Devi juga udah bikin ya. Dari susu dari santan, susu kedelai bisa. dari santan, ya, almond. Gitu kan rasanya beda-beda. Itu tinggal dikasih untuk bikin pertama, tinggal kita kasih dari starternya itu yogurt komersial itu yang kita yakin ada bakteri baiknya, kita kasih di yogurt kita bikin batch pertama. Nah, setelah itu kan dia jadi, nah dia kan udah living foods kan. Nah, tinggal kalau kita mau bikin lagi batch kedua, kita ambil dari batch pertama, kita kasih gitu. Udah gitu. Ya, walaupun udah masuk kulkas ya. Walaupun udah masuk kulkas masih bisa ya. Oke. Begitu dia suhu ruang kan dia hidup lagi. Bangun lagi, bukan hidup, bangun lagi dia. Di kulkas dia Aku mau tanya dulu nih. Sebelum waktunya habis, waktunya udah mepet. Kalau ada teman-teman yang mau cari informasi lebih dalam lagi soal probiotik yang kamu lakukan di rumah ini, bikin probiotik sendiri, ada website nggak atau YouTube yang Rizda bisa rekomendasikan bahwa itu informasinya benar gitu, atau tempat Rizda belajar juga? Nggak ada. Sebenarnya atau buku banyak kali? banget sih. Banyak. Buku banyak juga. Kalau lebih mantep sih buku ya. Kalau mau lebih valid ya kan dibandingkan informasi digital. Tapi kalau misalkan informasi yang mau lihat di YouTube ya teman-teman pastiin, karena saya udah lama banget udah lupa gitu maksudnya. Tapi kalau teman-teman memang pengen bikin kayak kombucha, water kefir itu kan butuh bibit ya kan. Nah, itu bisa tanya ke yang jual bibit gitu. Nah, jual bibit gimana sih nanti detailnya, misalkan berapa gram gitu. Kalau teman-teman masih ngerasa nggak yakin. Tapi kalau yang kayak nggak pakai bibit, yang cuman kayak gini-gini gitu, yang kimchi, asinan, lemon, madu gitu tuh, atau tepache, itu banyak di YouTube. Atau teman-teman cari bukunya. Buku-buku di Gramedia banyak ya, di Gramedia. Ya. Di Periplus. Yes. Di Periplus, bahasa Inggris ya. Periplus. Oke. Sama tadi, sorry, Rizda kan bilang beli bibit tuh. Belinya di mana? Boleh nggak kamu rekomen toko kayak atau apa gitu? Nah, nanti yang tempat Rizda beli. Ada sih yang ya nanti di itu ya. Om Rizda atau Devi aja ya. Iya, nanti kita kasih ini kan nanti ada di IG Tough Dreamer tuh. Nanti mungkin itu kita bisa kasih di description. Tapi ya terserah Rizda kalau itu dianggap ini kan. Soalnya itu nanti punya bibit itu tergantung stok dia, karena kan itu nggak selalu dia bisa ngasih buat diadopsi. Iya. Mamaru itu ya, dulu kamu belinya di situ ya. Si Mamaru itu. Bukan Mamoru itu dari bayi Mamoru. Saya adopsi, langsung saya kasih nama Mamoru. Mamoru. Adopsinya gimana tuh? Lucu. Ya beli gitu, maksudnya beli ada yang nawarin ya kan, mau nggak Mbak beli? Beli gitu. Oh. Mamoru punya saudara-saudara nggak di rumah kamu tuh? Mamoru saudaranya macam-macam nih, ada Artemis, ada Luna, ada Usagi gitu. Tuh kan dinamain semua. Siapa aja Unagi, wah keren banget. Iya. Nah, aku juga mau tanya nih sebelum waktunya habis. Untuk Alena boleh nggak minum? Alena itu ini loh anaknya Rizda dan Rossi. Alena anaknya Rizda dan Rossi, umurnya 2 tahun. Iya, kalau Alena itu dari dia mulai udah lama banget, dia juga udah minum fermentasi, maksudnya dari dia mulai MPASI, dia dari mulai sampai sekarang juga tiap hari dia minum ini setiap pagi. Madu ini ya yang dikasih tadi kita langsung demo, itu setiap pagi minuman pertama dia. Kenapa sejak 2 tahun? Enggak, udah lama banget, udah dari dia mulai bisa makan minum. Iya. Bayi dong ya. Mulai lewat ASI eksklusif kan mulai MPASI gitu. Nah, terus kalau yang bahannya madu mulai umur setahun. Setahun. Nah, jadi buat anak-anak berguna banget. Kalau ini saya saranin setiap bangun tidur sebelum makan minum yang lain-lain ini, karena kenapa? Ini enzimnya
tinggi ya kan untuk memulai hari. Terus apa? Karena kita madunya juga organik, dia enzimnya tinggi, antibakterialnya tinggi, otomatis probiotik yang dihasilkan juga tinggi. Terus kan ada lemon. Lemon itu kan membuat apa ya? Alkali dalam tubuh gitu loh. Ya kan? Nah, jadi bagus banget tuh pokoknya kalau bangun tidur. Bangun tidur. Boleh nggak kamu cerita sejak Alena minum probiotik itu apa perbedaan Alena anak kamu ini dibanding anak-anak lain misalnya? Kalau dibandingin orang yang ini gambarnya gini, probiotik itu kan dia membantu di pencernaan kita tuh ada kayak 3 lapisan usus, lubang usus, lapisan epitel sama lapisan imun. Nah, lapisan usus ini kalau orang lain yang dia bakteri baiknya pasukannya nggak cukup maksimal, ada bakteri masuk menyerang gitu, wah dia bisa langsung hajar di sini gitu. Nah, tapi kalau probiotiknya cukup, dia membantu di sini. Oh, dia masih di lumen, masih di lubangnya usus belum mau masuk. Nah, terus tapi kalau keburu lolos, dia probiotik itu menjaga juga di pertahanan kedua di epitelnya, ada tight junction. Jadi dia nggak bisa nembus si sawar itu. Nah, terus kalau dia masih kita kurang bagus gitu ya, dia ada probiotik yang lapisan ketiga, dia tuh membuat imun IgA. IgA itu imun sistem kita untuk perlawanan dari bakteri yang masuk tadi. Nah, itu fungsinya probiotik. Jadi kalau menurut saya itu akan membantu untuk bikin gak gampang sakit, ya kan? Nah, anak-anak jadi tidak gampang sakit. Anak-anak gak gampang sakit, apalagi kalau dia juga pola makan di hidupnya bagus, terus penyerapan nutrien kan akan lebih bagus juga di situ. Penyerapan betul. Jadi, by the way, sorry, Alena ada di situ nggak? Teman-teman banyak yang pengen lihat Alena loh, udah sering disebut. Alenanya lagi main. Oh, lagi main. Oke, next time. Lagi main kemana? Oh gitu, jadi diungsikan ya. Jadi next time aja kita lihat Alena. Terus kalau untuk orang yang alergi, ini juga bisa membantu IgE, karena dia membantu granulasi IgE. IgE itu untuk intinya untuk imun untuk alergi gitu, membantu di situ. Jadi kalau ada yang anaknya alergian bisa dibantu ini. Sama acerulase high protein, itu bagus banget kombinasi 3 itu. Jadi kalau ada orang yang bilang, saya terbatas dananya, ya saran saya acerulase, kalau anak kecil ya, high protein mau alplan atau berry, sama madu MW buat bikin seperti ini. Yes, keren banget loh Rizda. Gak kerasa udah 1 jam. Iya, kayaknya kurang banget deh waktunya ini ngomongin. Terima kasih banyak loh, nanti mungkin ada part 2 kali ya, kita lihat. Tapi terima kasih Rizda sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Beri ilmunya. Teman-teman di sini mohon maaf. Iya. Kayaknya banyak belum banget sempet. Karena waktu dari IG cuma cuma 1 jam. Kalau 60 menit. Bisa 2 jam, 3 jam. Tapi terima kasih banyak Rizda, informasinya sangat bagus, berguna. Pasti habis ini banyak yang bikin, termasuk aku. Aku juga surprise jadinya tahu piaraan-piaraan Rizda itu seperti apa yang Rosi cerita. Ntar aku kasih nama juga deh. Terima kasih banyak ya Rizda. Nanti kalau terima kasih banyak. Masukin ke botol kaca juga. Oh gitu, setelah dipanen. Kalau misalkan bikin apa sih namanya, mau bikin kayak water kefir, mau bikin kombucha, mau bikin teh pace kan disaring tuh. Jangan masukin ke botol plastik, masukin ke botol kaca. Iya, pokoknya kaca. Udah. Pokoknya semua kaca, jangan plastik, jangan stainless steel ya. Karena nggak ada sendok kaca ya sendok plastik. Plastik. Teman-teman gampang temuin sih sebenarnya di online, cari aja yang jual bibitnya atau apa, atau ini kan di Iya, banyak sendok plastik mah gampang. Ya, Oke, Rizda. Oke, terima kasih banyak Rizda. Terima kasih banyak informasinya. Terima kasih banyak buat Rosi, asistennya. Thank you ya Rosi sudah membantu. Mana? Lihat lagi dong Rosi. Coba lihat. Terima kasih ya Ros. Terima kasih ya Rosi ya. Salam buat Alena juga ya, dan Mamaru, Unagi. Siapa lagi tuh? Susi. Dari Rizda. Dan Rosi. Sampai ketemu di Tip Planner ya. Thank you. Sampai jumpa. Thank you.